Kita berada di Gunung Tapak di Bali. Jadi dulu Gunung Tapak ini adalah habitat dari harimau Bali. Jadi Gunung Tapak ini dulunya itu tidak hanya di sini ya, bahkan sampai ke pinggir danau. Ya, 3 danau ini. Nah dulu kan masa itu belum ada permukiman yang kita kenal saat ini. Tapi karena ini perjalanan waktu, akhirnya hutan itu berubah menjadi pemukiman yang kita lihat sekarang ini. Jadi ada beberapa kisah di sini itu yang menguatkan bahwa Gunung Tapak dan sekitarnya ini menjadi habitat dari harimau Bali. Jadi kebetulan kalau di Bali itu kita masih diwarisi oleh lontar ya, dari sastra dari masa lampau, walaupun tidak semuanya memiliki ya, tetapi beberapa orang. Tetapi di situ ada beberapa kisah di dalam lontar itu yang menerangkan kejadian-kejadian di masa lampau, dan salah satunya di Gunung Tapak ini. ada jalannya ini. Gunung Tapak yang sebagai habitat dari harimau Bali, yaitu Sanmong. Pokoknya ke kiri kita coba ya. Sanmong Kita ke atau kiri. Sanmong dulu itu disebut, bahwa Gunung Tapak yang kita kenal saat ini menjadi Gunung Tapak ini, atau disebut dengan Pura Siwageni di atasnya itu, kemudian bisa disebut juga dengan di atasnya itu sebagai Puncak Keramat, dan di tengahnya atau hampir bawah itu ada pura namanya Teratai Bang ya. Jadi secara umum ada beberapa nama itu untuk mengenal daerah ini, yaitu Gunung Tapak keseluruhan ini. Tetapi masa lampau itu gunung ini bukan Gunung Tapak namanya, tetapi lebih dikenal ya sebagai Bukit Macan atau Bukit Samong. Karena ya tadi habitat alami tempat ini adalah untuk harimau Bali. Jadi sangat cocok tempat ini untuk habitat harimau Bali di masa itu ya, karena ada air di sini, ada air tawar ya, di danau-danau itu. Kemudian satwa buruannya di sini itu dominan, sangat banyak di waktu itu. Kita kembali ke kisah dari aksara atau surat di lontar masa lalu yang menerangkan tempat ini sebagai habitat dari harimau Bali. Ada beberapa surat dari masa lalu itu di lontar itu, tetapi kita akan merujuk kepada kisah ya, kisah dari orang-orang yang datang dari Mandura ya. Mandura waktu itu yang menetap atau bersinggah di tempat ini. Jadi ada kisah yang menyebutkan bahasa kawinnya itu kurang lebih begini ya. Dening pacaranya anglayun mas ya, lan kayu puring karep nawasawa lan ajroning labuh kanuntunan wawon kedonan. Jadi di puncak gunung ini beberapa tumbuh kayu emas dan kayu perak ya, dan sejenis lainnya. Kemudian ada beberapa kalimat lagi menyebutkan tangkawuno sirang anu aglis tanusan mong mareng duku anglunggah sering. Jadi saat kita sering duduk di sini, ada beberapa bertapa ya waktu itu, atau samadhi, atau meditasi. Di belakangnya atau di sekitarnya, ya, artinya kurang lebih begitu ya. Itu sering kita itu waktu itu didatangi oleh Sanmong, yaitu harimau Bali. Tan abang angucap kamahiwang ren gagang karungu detaning sang nuwang mawot. Jadi sampai berdarah-darah ya, sampai berdarah-darah merah, abang sampai berdarah-darah merah ya. Mungkin kisah itu kalau kita terjemahkan lebih rinci, jadi pengikut dari ya, Pumandura ya, ini beberapa hingga sampai meninggal karena diterkam oleh harimau Bali, yaitu Sanmong, sampai berdarah-darah itu tadi ya, tan abang angruwat warumo. Jadi ada beberapa kisah lain yang menyebutkan itu. Jadi untuk memperkuat bahwa memang daerah ini adalah habitat dari harimau Bali. Bahkan
saat itu Pu Mandura dan pengikutnya menyebut tempat ini menjadi bukit ya, puncak ya, namanya waktu itu puncak Samong, yang akhirnya beberapa atau beratus tahun kemudian berevolusi menjadi Bukit Samong atau puncak. Jadi kalau tempat tinggi itu puncak ya, kalau di waktu itu bukan puncak tapi puncak Samong. Kemudian menjadi Bukit Macan, kemudian berubah lagi menjadi Tapak itu tadi. Tapak itu evolusi dari tapak ya, tapak itu bekas itu, atau tapaknya ini pau itu tapak macan itu. Jadi akhirnya gitu, tempat ini mempunyai kisah, menjadi habitat waktu itu beratus-ratus tahun yang lalu, menjadi habitat dari harimau Bali. Dan akhirnya lagi kita ada penguat lagi, yaitu ini adalah kepala harimau Bali yang sempat saya upload dulu, dan kisahnya kisah yang saya dapat dari tetua yang di pura yang mempunyai ini asal muasalnya yaitu dari masa lalu, yaitu zaman kerajaan yang didapatkan di Bukit Samong atau Puncak Samong. Jadi gitu, kisah dari masa lalu yang sekarang kita bisa mendatanginya tempat ini, tidak tapak, yaitu Bukit Samong, Puncak Samong, yang sekarang tinggal kenangan harimau Bali. Tapi semoga satwa-satwa lain tidak mengalami nasib serupa dengan harimau Bali. Gitu, sahabat semua, sepenggal kisah dari Puncak Samong yang berevolusi nama menjadi Bukit Samong, yang berevolusi lagi menjadi Bukit Macan, kemudian yang sekarang menjadi kita kenal sebagai Gunung Tapak, yaitu tapak dari macan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di kisah-kisah lainnya.